Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Indo News. Kami akan menyajikan berita-berita terbaru, terpanas, ter-up to date untuk Anda semua. Semoga berita yang kami sajikan akan membawakan manfaat bagi kita semua. Salam NKRI harga mati. Terjawab sudah perkiraan kekayaan Ferdy Sambo? Hingga mampu bayar kuasa hukum puluhan miliar rupiah. Pertanyaan berapa sebenarnya kekayaan Ferdy Sambo yang menjadi tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masih terus menjadi sorotan. Bicara soal kekayaan Ferdy Sambo, ternyata ada sejumlah fakta baru dan salah satunya adalah penjelasan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, soal data laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Selain motif pembunuhan yang sampai saat ini masih membuat penasaran publik, masalah adanya janji pemberian uang total 2 miliar rupiah juga tidak kalah membuat publik penasaran. Tidak sedikit masyarakat yang penasaran dengan kehidupan pribadi Irjen Ferdy Sambo selaku pejabat di Polri. Seberapa besar harta kekayaan Ferdy Sambo? Kalau dilihat dari sumber kekayaan sebagai anggota Polri per bulan, Ferdy Sambo mengantongi uang sebesar puluhan juta rupiah. Namun belum diketahui sumber kekayaannya yang lainnya. Sudah rahasia umum, secara kasat mata, banyak perwira polisi di Indonesia yang terbilang hidup cukup mewah, bahkan tidak sedikit yang terbilang tidak wajar dengan jumlah gaji dan tunjangan yang diterima. Kasus tentang kekayaan sejumlah perwira polisi ini sempat menjadi pembahasan beberapa waktu lalu, bahkan Kapolri sampai membuat larangan polisi pamer gaya hidup mewah. Sebelumnya, demi rekayasanya tak terbongkar, Ferdy Sambo disebut-sebut lebih dulu menjanjikan uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Baradae sebagai uang tutup mulut. Dilansir Tribun News, hal tersebut terungkap dari kesaksian Eliezer, Kuat, dan Bribka Riki Rizal kepada penyidik beberapa hari setelah penembakan terjadi. Istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, bahkan disebut ikut dalam menjanjikan uang tersebut kepada Eliezer. Sedangkan kepada Kuat dan Riki, yang berperan dalam membantu melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua, masing-masing dijanjikan uang 500 juta rupiah. Namun, agar tidak menyita perhatian, Ferdy Sambo baru akan memberikan uang kepada Eliezer, Kuat, dan Riki pada Agustus 2022 atau sebulan setelah kejadian. Sedangkan kepada Kuat dan Riki, yang berperan dalam membantu melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua, masing-masing dijanjikan uang 500 juta rupiah. Namun, agar tidak menyita perhatian, Ferdy Sambo baru akan memberikan uang kepada Eliezer, Kuat, dan Riki pada Agustus 2022 atau sebulan setelah kejadian. Ya, setelah udah mulai aman lah, setelah terjadi penyelesaian skenario, udah mulai aman, lalu diiming-imingi uang, tuturnya. Namun Baradae tidak pernah menerima uang yang dijanjikan itu. Menurut Deolipa, Baradae, Riki, dan Kuat hanya dijanjikan. Perkiraan kekayaan Ferdy Sambo berdasarkan gaji dan tunjangan resmi. Sementara itu, sebelumnya Bangkapos.com sudah membuat rincian gaji yang diterima Ferdy Sambo setiap bulan. Jenderal Bintang 2 lulusan Akpol 1994 itu gaji sebulan paling kecil Rp2.290.500. Dan paling tinggi sebesar Rp5.576.500. Di luar gaji pokok, anggota Polri ini menerima berbagai macam tunjangan yang besarnya bervariasi tergantung pangkat, jabatan, dan daerah penempatan, tunjangan polisi. Untuk menghitung total penghasilan alias take home pay, maka harus menambahkan formula gaji pokok dan semua tunjangan yang diterima dalam sebulan. Sebagai Jenderal Bintang 2 dengan jabatan yang sebelumnya adalah Kadif Propam Polri, maka Ferdy Sambo otomatis masuk dalam kelas jabatan 17, sehingga berhak mendapatkan tukin sebesar Rp29 juta per bulan, atau tepatnya Rp29.085.000 per bulan. Jumlah tukin Ferdy Sambo ini berada di bawah Wakapolri yang besaran tukinnya ditetapkan sebesar Rp34.902.000. Dengan asumsi gaji pokok dan tunjangan kinerja di atas, maka dalam sebulan Ferdy Sambo berhak menerima penghasilan paling kecil Rp31.375.500 dan paling besar Rp36.952.000. Gaji dan tunjangan Jenderal Polisi. Puncak karir sebagai seorang polisi adalah menjadi perwira tinggi atau pati dengan pangkat jenderal. Mereka yang menyandang bintang di pundaknya, akan menjabat posisi-posisi paling strategis di Korps Bayangkara tersebut. Dalam lingkup Polri,
Ada 4 tingkatan jenderal polisi yang terdiri dari jenderal polisi, komisaris jenderal, komjen, inspektur jenderal, irjen, dan brigadir jenderal polisi, Brigjen Pol. Jenjang kepangkatan tersebut juga akan memengaruhi besaran gaji yang diterima. Gaji polisi, di luar tunjangan, secara umum tak jauh berbeda dari profesi TNI maupun pegawai negeri sipil, PNS, yang terbagi menjadi 4 golongan. Gaji polisi diatur dalam Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 17 Tahun 2019 tentang perubahan ke-12 atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk gaji jenderal polisi dengan bintang 1 sampai bintang 4 ditetapkan paling kecil Rp3.290.000 per bulan dan paling tinggi Rp5.930.800 per bulan. Besaran gaji jenderal polisi tersebut disesuaikan dengan jumlah bintang dan masa kerjanya. Berikut rincian gaji jenderal polisi sesuai dengan Perpres Nomor 17 Tahun 2019 seperti dilansir di bankapos.com dengan judul Sanggup Janjikan 2 miliar rupiah. Segini harta kekayaan Irjen Verdi Sambo 30 juta rupiah lebih per bulan. Komisaris Jenderal Polisi, Komjen 5.079.300 rupiah hingga 5.930.800 rupiah. Inspektur Jenderal Polisi, Irjen 3.290.500 rupiah hingga 5.576.500 rupiah. Brigadir Jenderal Polisi, Brigjen 3.290.500 rupiah hingga 5.407.400 rupiah. Tunjangan Jenderal Polisi. Di luar gaji pokok, anggota Polri ini menerima berbagai macam tunjangan yang besarnya bervariasi tergantung pangkat, jabatan, dan daerah penempatan, tunjangan polisi. Beberapa tunjangan yang melekat pada anggota Polri antara lain tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, tunjangan lauk pauk, tunjangan jabatan, tunjangan khusus daerah Papua, dan tunjangan daerah perbatasan. Dari sejumlah tunjangan tersebut, tunjangan paling besar berupa tunjangan kinerja atau tukin polisi. Besarannya disesuaikan dengan pangkat sesuai kelas jabatan. Terakhir, Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan remunerisasi tunjangan kinerja pada pegawai Polri lewat Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ambil contoh untuk posisi Wakapolri dengan pangkat Komjen, besaran tukin yang diterima setiap bulannya sesuai dengan Perpres terbaru yakni sebesar Rp34.902.000. Lalu pejabat polisi dengan kelas jabatan 17 dengan pangkat Irjen antara lain Irwasum Polri, Kabar Eskrim, Kabar Harkam, Kalemdikpol, Asops Kapolri, Asrena Kapolri, ASSDM Kapolri, dan Asarpras Kapolri. Tunjangan kinerja untuk kelas jabatan 17 ditetapkan sebesar Rp29.085.000 per bulannya. Sementara untuk level kelas jabatan 16 ditetapkan menerima tukin bulanan sebesar Rp20.695.000. KPK ungkap alasan harta kekayaan Verdi Sambo tak ada di LHKPN. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, milik ex-Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam, Polri Irjen Verdi Sambo tak kunjung tampak di laman LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Saat dilakukan pencarian melalui laman LHKPK Go.id, Minggu, 14 Agustus 2022, pukul 17 WIB, masih belum ditemukan informasi ihwal harta kekayaan milik Irjen Verdi Sambo. Tertulis, belum ada data, pada laman LHKPK Go.id. Lantas, kapan LHKPN milik Irjen Verdi Sambo akan dipublikasikan? Pelaksana Tugas, PLT, juru bicara KPK IP Mariati mengatakan, pihaknya telah menerima LHKPN Verdi Sambo untuk tahun pelaporan 2021. Namun, ada kelengkapan dokumen yang masih harus dilengkapi. Sehingga, lanjut IP, sampai hari ini belum dapat dipublikasikan di situs LHKPN. KPK pun telah menyampaikan hasil verifikasi dan kelengkapan yang harus disampaikan. Setelah diperbaiki dan dinyatakan lengkap secara administratif, tentu akan dipublikasikan melalui situs LHKPN dan terbuka untuk umum, ujarnya, kepada Kompas.com, Minggu, 14 Agustus 2022. Lebih lanjut, KPK juga telah berkoordinasi dengan Polri dan selalu terbuka untuk memberikan asistensi terkait pengisian dan pemenuhan kewajiban LHKPN untuk seluruh wajib lapor di lingkungan Polri, tandasnya.
Sebagai informasi, pengumuman harta kekayaan